Ya, halo semuanya. Kita kembali lagi ke mata kuliah sistem operasi. Kali ini udah masuk ke chapter 7 ya. Setelah sebelumnya beberapa chapter sudah dijelaskan oleh dosen-dosen yang berbeda, sekarang masuk ke chapter 7. Materinya adalah tentang deadlock. Deadlock sendiri ini sebenarnya masih masuk ke dalam eh, materi proses. Jadi sebenarnya kalau bisa kita bilang deadlock ini adalah submateri dari si proses gitu ya di dalam sistem operasi. Nah, materinya masih tetap sama, masih dari bukunya Silberschach, Galvin dan Gagne. Itu adalah buku Operating System Concept edisi ke-9. Oke, langsung kita masuk saja. Nah, di chapter 7 tentang deadlock ini, kita akan belajar tentang sistem model. Ya, tentunya sistem model deadlock itu seperti apa, deadlock characterization-nya seperti gimana gitu ya, terus metode untuk menghandling deadlock itu sendiri, deadlock prevention, deadlock avoidance, deadlock detection, sampai recovery from deadlock. Jadi nanti akan kita jelaskan ya kalau misalnya deadlock itu modelnya seperti apa sih, karakteristik yang ada di dalam deadlock itu bentuknya sebagaimana gitu. Nah, terus metode yang digunakan untuk menangani deadlock apa yang cocok gitu. Terus selanjutnya adalah deadlock prevention untuk menghindari deadlock seperti apa, pencegahannya seperti apa. Oke, nah deadlock avoidance untuk menghindarinya bagaimana caranya. Lalu deadlock detection, kita menggunakan beberapa metode untuk mendeteksi kalau terjadi yang namanya deadlock dalam sebuah proses di dalam sistem operasi. Lalu setelah ada beberapa cara tersebut, barulah kita bisa melakukan recovery dari yang namanya deadlock. Nah, karena yang namanya deadlock di dalam sebuah proses ini berbahaya untuk sistem operasi. Memang tidak merusak, tidak secara harfiah memang dia tidak merusak yang namanya resource atau yang tidak merusak yang namanya kode program dan segala macamnya di sistem operasi. Tidak akan merusak. Yang dia buat kerugian adalah program yang dijalankan itu tidak akan berjalan gitu. Yang namanya terjadi deadlock, program itu tidak bisa berjalan. Oke, kita lihat saja. Eh, yang pertama adalah objektifnya kita akan mempelajari yang namanya deskripsi dari deadlock. Bagaimana caranya prevent set of concurrent process from completing their task. Nah, itu deskripsi umumnya adalah bagaimana caranya atau membuat si suatu proses, suatu task gitu ya, suatu proses task atau suatu proses untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini kan sebenarnya bisa terbaca kalau sebenarnya memang deadlock itu tidak membahayakan secara harfiahnya, tidak akan membahayakan resource, tapi dia membuat resource itu membuat proses tidak berjalan. Oke, jadinya aplikasi yang dijalankan oleh user atau aplikasi yang dijalankan oleh sistem kernel itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, untuk menyediakan atau memberikan number of different method. Oke, kita nanti akan memberikan metode-metode yang berbeda untuk mengapa? Untuk menghindari dan melakukan pencegahan terhadap deadlock itu dalam komputer sistem. Supaya apa? Ya supaya komputer kita bisa kita gunakan, sistem operasi kita bisa kita manfaatkan sebagaimana mestinya, tidak terjadi gangguan dan tidak menghambat pekerjaan. Oke. Nah, sistem modelnya kalau kita lihat sistem itu terdiri dari apa? Ya pasti terdiri pada bab-bab pertama atau chapter-chapter sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa komputer sistem itu terdiri dari 4. Salah satunya adalah resource. Okay. System consists of resources ini. Banyak berarti resourcesnya. Dan resources sendiri di sini kalau dianalogikan sebagai R1, R2 sampai RM. Tergantung dengan kelengkapan dari si komputer atau laptop atau device yang kalian miliki itu. Oke. Ada yang R1, R2, R3 dan mungkin banyak lagi R-nya sampai RM gitu. Notasinya seperti itu. Ya kita bilang CPU cycle itu resource, memory space itu resource, IO devices itu resource. IO devices pun dibagi lagi nanti. Ada printer, ada keyboard, ada mouse, ada apa namanya, ada monitor dan banyak lagi. Ada mic misalnya. Itu kan ada kamera. Nah, itu kan juga IO devices gitu kan. Terus itu yang saya bilang tadi resource yang berhubungan dengan perangkat keras. Ada lagi resource yang berhubungan dengan perangkat lunak, misalnya read and write file gitu ya. Nah, itu resource juga, resource yang digunakan oleh si proses gitu untuk menyelesaikan tugasnya. Kumpulan dari code, nah itu resource juga gitu.
Nah, dinotasikan dengan R1, R2, sampai RM, tergantung seberapa banyak yang dimiliki oleh si komputer. Nah, kuncinya adalah resource itu terbatas. Di dalam komputer, resource itu terbatas. Oke. Jadi, kecuali kalau memang kalian mau nambah-nambah terus resource-nya ya, tentu dengan harga yang nggak sedikit juga. Proses bisa sebanyak-banyaknya dilakukan di dalam sebuah sistem operasi, tapi resource terbatas. Sekarang kata kuncinya, kenapa terjadi deadlock? Banyak proses yang berebutan untuk menggunakan resource yang tersedia. Resource yang jumlahnya tidak terbatas tadi, kalau tidak terbatas berarti kan finite kan, jumlahnya terbatas gitu ya. Negatif sama negatif berarti kan positif. Berarti jumlahnya itu terbatas dia. Resource itu terbatas di dalam sistem kalian. Nah, kalau misalnya banyak proses menggunakan resource yang sama atau resource yang sedikit tadi, tentu terjadi yang namanya rebutan. Nah, kalau terjadi rebutan, mana nih yang melakukan, mana yang berhak duluan memakai. Oke, ternyata semuanya orangnya santun gitu ya. Prosesnya itu kita bilang santun semua, baik semua. Ya udah deh nunggu yang proses lain selesai menggunakan. Ya ternyata semua proses berpikiran sama gitu. Contohnya seperti itu. Ya udah deh nunggu proses yang lain selesai menggunakan resource tersebut. Akhirnya semuanya dalam keadaan menunggu. Karena dalam keadaan menunggu ya sudah terjadi yang namanya deadlock. Tidak berjalan aplikasinya. Oke. Nggak tadi resource apapun resource banyak tipe-tipenya di dalam komputer tadi, dalam sistemnya. Oke. Dinotasikan sebagai R1, R2 sampai RM. Nah, masing-masing resource juga tipenya ada ya tadi misalnya RI tadi ya kita bilang ya. RI, R1, R2 atau R selanjutnya. Di dalamnya banyak instansnya. Oke, didenotasikan sebagai WI, instan di dalam masing-masing resource. Jadi kalau kita bilang R1, R1 adalah CPU cycle ya. R1 CPU cycle di dalamnya banyak lagi instance. Misalnya terdiri dari instance 1, instance 2, instance 3. Kita bilang lah ada instansinya 4 gitu. Berarti di dalam CPU cycle ada instance 4 yang mana memungkinkan R1 tadi yang merupakan CPU cycle terdiri dari 4 instan, masing-masing instan bisa digunakan oleh proses yang sama atau proses yang berbeda-beda. Oke, 4 instansnya. Begitu juga dengan memory space gitu. Memory space mungkin lebih banyak lagi instansnya tergantung dengan jumlah alokasi memori yang ada di dalam sistem. Oke. Begitu juga dengan input output device. Input output device kita bilang lah contohnya seperti printer. Printer juga nanti ada instansi lagi. Instan 1, instan 2, instan 3, instan 4. Ya tergantung dengan tipe dari printernya, tergantung dari konfigurasi printernya, dia bisa menyediakan beberapa instance gitu. Oke, itu kata kuncinya di dalam sistem model deadlock ini. Nah, kata yang harus diingat lainnya adalah masing-masing proses. Oke, kata yang harus diingat lainnya adalah sebentar. Nah, masing-masing proses mengutilisasi resource itu sebagai berikut. Oke. Ingat, masing-masing proses itu mengutilisasi proses sebagai berikut. Yang pertama adalah dia melakukan request. Sebelum dia menggunakan resource, dia akan melakukan request dulu ke resource yang akan digunakan. Apakah tersedia atau tidak. Oke, kalau memang tersedia, dia bisa menggunakannya use gitu ya, use atau allocated gitu. Nah, setelah digunakan, setelah di use, setelah dialokasikan, setelah prosesnya selesai, dia harus merilis. Oke, dia harus merilis resource tersebut untuk apa? Supaya resource-nya tadi bisa digunakan oleh sistem yang lain. Nah, karena kembali lagi kita lihat konsepnya, kalau konsep awal-awal dari arsitektur komputer, kan resource-nya terbatas. Oke, sementara prosesnya banyak, trap-nya banyak, aplikasinya banyak. Nah, resource yang terbatas tadi, oke, itu sifatnya shareable. Itu dapat digunakan oleh semua proses yang berbeda-beda gitu. Oke. Kalau memang mau dedicated gitu resource-nya, satu proses hanya resource yang sama, ya kalian harus keluar banyak uang dong untuk mendesain atau membuat komputer model seperti itu. Terlalu banyak uangnya. Jadi kalau untuk mengefisiensikannya ya resource yang tersedia tadi dipakai bersama, shareable gitu. Syaratnya seperti ini. Masing-masing proses sebelum menggunakan resource harus melakukan request terlebih dahulu. Tidak boleh sembarang pakai, harus melakukan request terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada yang menggunakan, bisa digunakan dia
dicek nanti sistemnya oke, kalau memang resource-nya lagi free bisa di-use gitu ya, sudah digunakan gitu. Nah, setelah digunakan, ingat untuk merilisnya, untuk melepasnya supaya resource tadi bisa digunakan oleh proses atau thread yang lainnya untuk melakukan pekerjaan mereka tentunya. Jadi contohnya kalau satu proses gini ya ingin menggunakan resource yang namanya printer. Nah, pertama dia akan melakukan request dulu ke printernya. Nah, setelah dulu dilihat, nah ternyata memang nggak ada yang lagi tidak ada yang menggunakan printer, maka dialokasikanlah ke proses tersebut. Nah, itu dalam keadaan berarti state-nya adalah use. Nah, setelah dia selesai melakukan printing dokumen, udah selesai nggak digunakan lagi, harus dirilis supaya printer tadi bisa digunakan oleh proses lainnya. Oke. Nah, karakteristik dari deadlock sendiri, deadlock bisa terjadi atau bisa muncul jika empat kondisi ini berjalan secara simultan, langsung berurutan gitu jalannya ya, simultaneous. Yang pertama adalah mutual exclusion. Nah, ini di chapter sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang mutex ataupun semapur gitu ya. Mutual exclusion ini kan dia keadaan di mana satu proses hanya melakukan only one process at a time can use a resource. Oke, satu proses dalam satu waktu menggunakan satu resource. Jadi resource tersebut tidak bisa digunakan oleh orang lain. Kalau ada mutex lock-nya tadi, oke, udah di lock oleh si mutex. Jadi orang lain nggak boleh tunggu saya selesai dulu. Nah itu. Nah selanjutnya adalah proses yang namanya hold and wait. A process holding at least one resource is waiting to acquire additional resource held by other process. Jadi keadaannya seperti ini. Ada suatu proses gitu ya, dia sedang menggunakan resource A. Ada satu proses dia sedang menggunakan resource A. Nah, untuk menyelesaikan proses dia, ternyata dia butuhkan resource lain gitu. Dia butuh resource B. Sementara resource B ini sedang digunakan oleh orang lain, sedang digunakan oleh proses lainnya. Proses 2 lah gitu. Jadi tadi ada proses 1, dia sedang menggunakan resource A. Proses 2, dia sedang menggunakan resource B. Oke. Proses 1, kalau untuk menyelesaikan tugasnya, dia harus meminjam resource lain, yaitu resource B. Oke, berarti kan resource B harus proses 1 itu harus menunggu dulu resource B selesai digunakan oleh uh, resource 2 gitu ya. Proses 2. Oke. Jadi dia hold and wait. Ditunggu dulu, hold and wait, menunggu dulu sehingga resource-nya tersebut bisa digunakan dia. Lalu yang selanjutnya adalah no preemption. No preemption di sini maksudnya a resource can be released only voluntary by the process holding it. Nah, karena apa? Karena sifatnya adalah proses tadi nggak bisa kita mesan, saya mesan resource mesan resource apa namanya? Mesan resource 2. Kalau ada yang bilang lagi, proses selanjutnya bilang, kan saya sudah mesan duluan. Nah, itu nggak bisa. Karena sistemnya bukan bukan siapa duluan yang mesan. Preemption itu kan ibaratnya hak untuk memesan duluan. Nah, ini nggak ada no preemption. Jadi nggak boleh saya sudah mesan duluan, saya sudah ngantri menggunakan resource ini, saya sudah mengantri, nggak ada. Sistem itu akan mengecek kalau resource-nya available, dia akan diberikan sama siapa saja yang meresource dalam waktu tersebut gitu. Kalau memang banyak, ya nanti akan ditentukan prioritasnya. Oke. Nah, kalau sedang menunggu, ya ini tunggu tunggu resource tersebut yang sedang di-request itu selesai digunakan oleh proses lain baru bisa gitu ya. After that process has completed its task. Masalah terjadi jika ini dalam bentuk circular wait. Nah, ini yang terjadi namanya deadlock, circular wait. Ini kata kunci yang sering terjadi paling penting di dalam deadlock. Kalau ada yang namanya circular wait, itu yang berbahaya. Itu yang paling mungkin muncul yang namanya deadlock. Nah, there exists a set of P0, P1 sampai Pn. Nah, P ini mengindikasikan bahwa P ini adalah proses. Proses 0, proses 1, ya, ini indeksnya ya. Proses 2, proses 3 sampai proses N gitu. Oke. Proses P itu P0 itu menunggu resource yang sedang digunakan oleh P1. P1 menunggu proses yang sedang digunakan P2 sampai selanjutnya gitu, sampai nanti Pn menggunakan proses yang sedang digunakan oleh P0. Nah, ini kan jadinya sirkular. Oke, sirkular. Nah, ini yang namanya deadlock.
Itu yang tidak boleh di dalam suatu sistem. Oke. Nah, deadlock sendiri bisa terjadi melalui sistem call, locking dan sebagainya macamnya di dalam tentunya sistem komputer. Oke. Nah, resource allocation graph-nya. Nah, ini sebelum kita membaca graph-nya kita perhatikan dulu. Ada set of vertices. Vertices ini ya kumpulan dari beberapa prosesnya. Verticesnya ada V, ada set of edges-nya ada E. V-nya itu ya titik-titiknya, baik itu proses, baik itu resource. Sementara edges-nya itu mendenotasikan arahnya kemana. Oke, vertex itu titik-titiknya, sementara edges itu adalah didenotasikan sebagai E, edges itu adalah arahnya gimana. Arahnya dari proses menuju resource atau dari resource menuju proses. Oke, kalau dari proses menuju resource berarti dia request, kalau dari resource ke proses berarti dia assignment atau allocated. Nah, kita lihat. V tadi bisa dibagi menjadi dua ya, vertisnya bisa menjadi dua, ada P1, P2 sampai Pn. Nah, P ini mengindikasikan bahwa ini adalah proses. R1, R2 sampai Rm itu mengindikasikan bahwa R itu adalah resource. Set consisting of all resources type in the system. Set consisting of all the process in the system. Proses dan resource. Oke, resource, proses dan resource type. Nah, sementara kalau yang request edge, nah request edge itu ya ini garisnya ini sebenarnya arahnya kemana dari PI ke RJ. PI ke RJ berarti ini adalah request edge. Proses melakukan request resource ke RJ. Proses PI melakukan request edge ke RJ. Sebaliknya, ada yang namanya assignment edge. Assignment edge atau allocation lah kita bilang. Assignment edge dan allocation edge. Directed edge-nya dari mana? Dari resource J ke proses I. Dari resource J ke proses I berarti resource J sedang dialokasikan oleh proses I. Nah, sementara kalau udah misalnya edge-nya seperti ini, proses I edge-nya ke RJ itu berarti proses I sedang merequest, belum menggunakan, sedang merequest resource J. Oke, nah ini dari gambaran grafnya ya, proses kita sepakat bahwa proses diidentifikasi dengan sirkular seperti ini. Sementara resource diindikasikan sebagai rectangle, oke, persegi gitu ya. Nah, di dalamnya masing-masing ada instan. Nah, ini kebetulan didenotasikan di dalam resource type-nya ini ada 4 instance. Ini pasti resource type yang sama, satu resource type ya, misalnya tadi kita bilang sebagai printer. Nah, tentunya di dalam 4 instance ini ada instance dari printer, bukan berarti nggak bisa dong di dalamnya. Instance 1 adalah printer, instance 2 printer, instance 3 printer, instance keempat dia ternyata adalah keyboard. Ya nggak mungkin dong, di dalam satu resource type itu instannya pasti sama. Nggak mungkin ada yang namanya Among Us gitu ya, nggak mungkin namanya ada traitornya di sini gitu ya, penipunya siapa, nggak. Oke, pasti sama, instannya itu dalam satu resource type itu sama. Oke, kecuali nanti ya kalau resource type tadi keyboard berada di instan keyboard ya berada di resource type keyboard dong. Instansinya memori berada di resource type-nya memori seperti itu. Nah, ini bisa dilihat juga PI request instance of RJ. Oke, ini satu proses dia bisa bisa merequest instansi yang ada di RJ. Instannya pun sendiri ini bisa PI ini bisa merequest satu instance. Oke, nanti kalau misalnya di dalam di dalam prosesnya dia membutuhkan instance lain, ternyata RJ masih ada instannya, bisa si PI ini bisa request lagi instan di RJ. Sampai maksimal berapa? Sampai maksimalnya 4 gitu contohnya. Nah, ini contohnya kalau yang request. Kalau ini yang holding tadi berarti yang assignment ya, bukan yang request lagi. Assignment edge. Proses I sedang mengholding, sedang menggunakan atau sedang dialokasikan instan dari RJ. Nih kita lihat contohnya. Nah, ini ketika request kan PI requestnya ke RJ, dia tidak tahu instan mana yang digunakan, tergantung si RJ lihat mana instansi yang lagi available, mana instansi yang lagi kosong. Baru di sini ternyata kita lihat instan yang sudut kiri atas itu dialokasikan ke proses I. Ya, nanti RJ kalau misalnya ada lagi yang ada yang lagi request ke dia, tergantung dia mengalokasikan yang mana.
Kalau memang masih cukup, dia akan mengalokasikan langsung. Tapi ketika misalnya 4 instansi ini sudah digunakan, lalu ada proses kelima merequest ke RJ, ya, proses 5 tadi dalam keadaan apa? Pasti dalam keadaan wait gitu ya, dalam keadaan menunggu sampai salah satu instannya ini dilepas oleh salah satu proses. Nah, ini terjadinya deadlock. Kita lihat ada proses pertama, jangan lihat garisnya dulu. Ada proses 1, ada proses 2, ada resource 1, ada resource 2. Proses 1, dia dialokasikan resource 1. Nih, lihat edge-nya. Proses 1, dia dialokasikan resource 1. Proses 2, dia dialokasikan resource 2. Ya. Nah, di tengah jalan ternyata, di tengah jalan proses 1 ini membutuhkan, ini kita anggap ya, resource 1 dan resource 2 itu kita anggap instannya hanya satu. Instansnya hanya satu di dalam, tidak ada instannya dua. Kalau memang ada beberapa instan, pasti akan didenotasikan sebagai titik-titik seperti ini. Oke. Nah, kita anggap resource 1 dan resource 2 itu instannya adalah masing-masing satu. Sehingga si proses 1 dia sedang menggunakan resource 1, si proses 2 dia sedang menggunakan resource 2. Nah, ini anggap saja juga di dalam komputer itu hanya hanya terdiri dari 2 resource saja di dalam sistem operasinya. Ini hanya untuk menggambarkan contoh, tentunya resource itu banyak. Ini hanya memberikan contohnya saja. Nah, di tengah jalan, di dalam proses ketika melakukan pekerjaannya, si proses 1 ternyata membutuhkan resource 2. Membutuhkan resource 2. Sementara yang resource 1 belum selesai gitu ya. Dia membutuhkan resource 2. Oke. Nah, resource 1 belum bisa dilepas dia karena apa? Ini resource 1 masih sedang berjalan, proses 1 membutuhkan resource 2 untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kita lihat resource 2 kan tadi masih digunakan proses 2. Jadinya apa? Ingat tadi ada request, use, dan release. Ada proses waitingnya juga. Kalau memang dia sedang digunakan oleh proses lain, resource tersebut dia akan masuk ke dalam waiting. Sehingga di sini apa? Sehingga di proses 1 dia akan melakukan waiting, ditunggu dulu. Resource 2-nya free. Oke, ditunggu dulu resource 2-nya ini selesai digunakan oleh proses 2. Nah, kebetulan proses 2 di dalam pekerjaannya dia belum selesai nih menggunakan resource 2, tapi dia membutuhkan resource 1. Oke, kita lihat resource 1 tadi kan masih dipakai proses 1. Proses 1 masih nunggu, belum bisa menyelesaikan pekerjaannya, berarti belum bisa dari resource 1. Sehingga apa? Proses 2 pasti juga menunggu. Nah, ini kan saling menunggu semua. Nah, ini yang namanya deadlock. Semuanya saling menunggu. Siapa yang akan melepas rilis atau merilis resource mana? Proses 1 belum bisa dirilis di resource 1 karena apa? Karena belum selesai pekerjaannya. Sementara yang di sini sebagian lagi dia lagi menunggu. Oke, dia lagi menunggu resource 2. Nah, sementara proses 2 juga belum bisa melepas resource 2. Karena apa? Karena dia lagi menunggu resource 1 supaya keseluruhan pekerjaan dia selesai gitu. Nah, inilah yang dinamakan deadlock. Keadaan di mana semua prosesnya itu dalam bentuk sirkular gitu ya. Circular and wait ini tadi. Nih, circular wait. Semua prosesnya itu dalam bentuk sirkular, dalam bentuk lingkaran, dan semuanya dalam keadaan menunggu. Nah, itu yang terjadi yang namanya deadlock. Nah, ini hanya resource 1 dan resource 2. Bisa juga terdiri dari seperti ini, misalnya resource 1, resource 2, resource 3, resource 4. Nah, ini resource 1 dan resource 2 bisa saja ini resource yang sama, misalnya tipenya sama, bukan resource-nya sama ya, tipenya. Resource 1 bisa kita bilang printer, resource 2 juga bisa kita bilang printer. Tipenya sama gitu ya. Nah, ini juga deadlock juga bisa terjadi di tipe resource yang berbeda. Resource 1 misalnya resource 1 CPU cycle, resource 2 itu memori, resource 3 itu file, resource 4 itu printer. Oke. Ini juga keadaannya sirkular. Resource 1 dialokasikan ke proses 1. Resource 2 dialokasikan ke proses 2. Resource 3 dialokasikan ke proses 3. Resource 4 dialokasikan ke proses 4. Di tengah jalan, proses 1 merequest ke resource 2. Proses 2 merequest ke resource 3. Proses 3 request resource 4. Nah, kan resource 2 masih belum selesai tadi digunakan oleh proses 2.
tapi sudah di request oleh proses 1, sehingga proses 1 harus menunggu untuk menggunakan resource 2. Proses 2 harus menunggu juga nih, garis yang mereng ya, harus menunggu juga menggunakan resource 3. Proses 3 harus menunggu juga menggunakan resource 4. Nah, sementara proses 4 balik lagi ke resource 1. Oke. Ini kan sirkular juga. Ini sirkular sehingga terjadi yang namanya deadlock. Semua proses ini akan saling menunggu. Nggak ada yang rela, ya karena memang natifnya atau sifatnya memang seperti itu. Karena merasa dia belum menyelesaikan pekerjaannya, dia belum bisa merilis resource yang lagi di holding dia. Sementara ini kenapa dia belum bisa menyelesaikan? Karena ini tadi dia membutuhkan resource 2 untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara resource 2 dia masih dalam keadaan menunggu. Ya, jadinya semua menunggu, akhirnya menunggu-nunggu, ya tidak dijalankanlah programnya, tidak dijalankan aplikasinya. Sehingga tadi ini tidak akan merusak hardware ataupun ya tidak akan merusak resource karena tidak ada yang digunakan secara berlebihan, nggak ada. Oke. Berbeda kalau misalnya kita melakukan program, kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada permasalahannya dalam multi-threading gitu ya, multi-threading program ada threadingnya itu ada prosesnya, kita melakukan overclocking atau kita menggunakan resource yang berlebihan gitu ya, tidak sesuai dengan kapabilitas resource-nya, ya itu yang akan merusak resource. Nah, kalau di sini ini nggak akan merusak resource karena semuanya dalam keadaan menunggu. Tidak merusak resource tapi aplikasinya atau programnya tidak berjalan karena semuanya dalam keadaan menunggu. Ya. Nah, ini juga example of resource allocation graph. Nah, di sini bisa kita lihat, ini bisa disaja ini adalah ada resource 1, resource 2, resource 3, dan resource 4. Resource 1 itu instannya 1, resource 2 instannya 2, resource 3 instannya 1, sementara resource 4 instannya ada 3. Nah, ini kita bilang mungkin aja resource 1 sampai resource 4 itu tipe resource yang berbeda-beda. Ya. Nah, sementara ada 2 proses, ada 3 proses. Proses 1, proses 2, hingga proses 3. Ya. Nah, proses 1 dia sedang menggunakan resource 2. Kebetulan ada 2 instan di resource 2 ya. Proses 2 dia sedang menggunakan apa? Dia sedang menggunakan resource 2 dan resource 1. Nah, ini kalau misalnya ini deadlock atau enggak? Ini enggak deadlock karena apa? Misalnya ini ya, si proses 1 kan tadi sedang menggunakan resource 2. Proses 2 sedang menggunakan resource 2 dan resource 1. Ya. Ya itu kan enggak deadlock namanya. Jadi misalnya kalau saya kasih R3 kalian singkirkan dulu deh. R3 sama proses 3 kalian singkirkan dulu. Oke. Jadi ini kan sirkular sebenarnya kan. Oke. Kalau sirkular seperti ini dari R2 ke P1 ke R1 ke P2 itu belum eh, apa namanya? Ini bisa saja belum deadlock karena ini walaupun sirkular tapi ternyata ada jalan keluarnya di sini di resource 3. Jadi kita lihat P1 sedang menggunakan R2, P2 sedang menggunakan R2 dan R1. Nah, P1 proses 1 mau mengapa namanya mau menggunakan resource 1. Nah, resource 1 tadi kan sedang digunakan oleh proses 2. Nah, kita lihat proses 2 di sini berarti proses 1 di sini kan ke R1 dia dalam keadaan wait. Yang ini dalam keadaan wait. Misalnya ya, nah ini yang P1 ke R1 itu kan dalam keadaan wait. Ditunggunya dulu. Nah, P2 ini P2 masih bisa menyelesaikan pekerjaan dia. Oke. R1 dia R1 sedang digunakan dia, R2 juga sedang digunakan. Nah, ternyata dia membutuhkan resource 3. Dia kan nggak balik lagi ke R1 atau R2, dia membutuhkan resource 3. Resource 3 ternyata resource 3 sedang digunakan oleh proses 3. Nah, berarti proses 2 ke R3 itu kan dalam keadaan wait yang ini. Oke. Nah, proses 3 ternyata nggak menuju kemana-mana. Proses 3 dia juga nggak merequest resource manapun. Ya, tunggu dulu proses 3 selesai, berarti R3 sudah free gitu kan. R3 sudah free, si P2 berarti tadi allocated berarti. Panahnya berubah. Berarti dia allocated. Nah, P2 ke R3 itu bisa digunakan dia. Setelah selesai digunakan, R1 dan R2 bisa dirilis dia.
R1 dan R2 bisa dirilis, barulah P1 tadi yang dalam keadaan menunggu bisa menggunakan R1. Oke. Ini enggak, kalau tidak tersirkular, ini tidak terjadi. Nah, beda halnya kalau misalnya ini tadi, kalau resource 3 ini tidak, kalau dia bentuknya sirkular seperti ini, nah, ini baru yang terjadi yang namanya deadlock. P1, dia sedang menggunakan R2. P2, dia sedang menggunakan R1 dan R2. Oke. R4 sini sebenarnya tidak mungkin resource type yang berbeda dari proses yang digunakan. Oke. Ada P2 dan ada P3. Nah, P1 dia ingin menggunakan R1. Nggak bisa dong, karena apa? Karena R1 sedang digunakan oleh P2. Jadi si P1 ini menunggu. Yang ini dia wait. Ya, wait. P1 wait. Lalu P2 dia berequest ke R3. Nggak bisa dong, karena R3 lagi digunakan apa? Lagi digunakan oleh proses 3. Berarti dia si P2 ke R3 ini wait. Nah, R3 ternyata R3 yang tadi digunakan oleh si P3, P3 untuk menyelesaikan tugasnya dia membutuhkan resource 2. Oke, membutuhkan resource 2. Nah, resource 2 ternyata dua-dua instansnya sedang digunakan oleh P1 dan P2. Nah, ini lagi wait. Jadi semuanya ini P3 dia wait, P1 juga dia wait, P2 juga dia wait. P1 wait-nya di mana, Pak? P1 wait-nya di menuju R1. P2 wait-nya dia menuju R3. P3 wait-nya dia menuju R2. Oke. Ini yang namanya deadlock. Circle. Walaupun circle-nya tadi tidak seperti yang circle ini ya. Ini circle-nya kan jelas arahnya dari proses 1 ke resource 2, resource 2 ke proses 2 ke resource 1. Nah, yang seperti ini juga bisa deadlock karena dia dalam bentuk circle. Semua resource mungkin di sini bukan resource-nya terbatas tapi resource-nya digunakan bersama. Ini kebetulan ada resource-nya 4 tapi prosesnya ada 3 cuman. Oke, tapi di yang keadaan seperti ini juga bisa memunculkan yang namanya deadlock. Kalau misalnya resource-nya itu memang benar-benar digunakan oleh proses tersebut gitu. Oke. Jadi P1 menunggu R1, P2 menunggu R3, P3 juga menunggu R2. Sementara R1, R2 dan R3 itu semua full book sedang digunakan oleh proses-proses yang terkait. Oke. Nah, ini yang namanya deadlock. Nah, ini ada cycle-nya juga. Ya, ini sama, ini hampir sama seperti yang ini. Nih, resource allocation-nya ini sama seperti ini. Dia nggak akan terjadi yang namanya deadlock walaupun dia bentuknya circle. Oke, kita lihat kan circle nih. P1 request ke R1, R1 dialokasikan ke P3, P3 request ke R2, R2 dialokasikan ke P1. Nah, ini nggak akan deadlock. Kenapa? Kita lihat. P1, P1 kan sedang menggunakan R2. Masing-masing R1 dan R2 ada instannya ada dua. Kita lihat R2 ini sedang digunakan apa? R2 sedang digunakan oleh P1 dan sedang digunakan oleh P4. R1 sedang digunakan oleh P2 dan sedang digunakan oleh P3. Nah, kita lihat P1 untuk menyelesaikan tugasnya supaya bisa dirilis di R2, dia butuh resource di R1. Sudah? Nah, P1 akan ngecek, ternyata di R1 resource-nya lagi digunakan oleh P2 dan sedang lagi digunakan oleh P3. Berarti dia menunggu dong. Nah, kalau misalnya instannya ini yang satu nggak ada, mungkin dia akan terjadi yang namanya deadlock. Tapi ini kan dia bisa menunggu. Nunggu P2 selesai dulu, baru instannya bisa digunakan oleh P1. Begitu juga dengan P3. P3 dia membutuhkan resource di R2. Oke. Ini memang keadaan ini wait. P1 ke R1 itu wait, P3 ke R2 itu wait. Nah, wait-nya yang di P1 keadaannya dia bisa melihat dulu, bisa menunggu P2 selesai dulu, baru dia menggunakan, atau dia bisa menunggu P3 selesai. Nah, P3 selesai juga, ini ada beberapa kondisi juga. Bisa dilihat dulu dari, kalau dia menunggu P1 kan nggak mungkin. Kenapa? Itu kan pasti circular wait. Kalau P1 nunggu P3 selesai, sementara P3 sedang menunggu P1 selesai, nggak bisa dong. Ini circular. Nah, berarti P1 bisa nunggu dulu P2 selesai, atau dia P1 bisa nunggu P3 selesai, asalkan P4 di sini itu selesai juga. Berarti kan di sini P3 nanti sedang menunggu nih.
Kalau dia menunggu P1 selesai nggak mungkin karena keduanya sedang keadaan dalam menunggu. Ya, tunggu salah satu P4 atau P2 selesai dulu, baru resource-nya bisa dialokasikan. Oke. Jadi kata kuncinya di sini adalah fact-nya. Jika grab itu terdiri dari cycle, nggak ada deadlock. Jika terdiri dari cycle, nggak ada deadlock. Tapi kalau terdiri dari cycle, oke, ada misalnya ada cycle-nya gitu ya. Ini ada cycle tapi but no deadlock. If only one instant per resource type, then deadlock. Kalau misalnya hanya ada satu instant per resource type, ada deadlock. Kalau several instance per resource type, kemungkinan ada terjadi, kemungkinan ya. Itu kalau misalnya if graph contain no lock, no cycle, ya graphnya itu ya nggak akan terjadi deadlock. Ini kita bilang proses 2 itu tidak pernah memesan resource 1. Nah, itu nggak terjadi, kan nggak cycle. Nah, itu nggak akan terjadi deadlock namanya. Oke. Kalau misalnya terdiri dari cycle, lingkaran gitu. Kalau misalnya if only one instant per resource type, then deadlock pasti. Ini tadi resource type-nya hanya satu. Ini satu instant per resource. Ini satu instant per resource. Cycle, deadlock. Ada cycle, deadlock juga gitu. Nah, ini enggak karena walaupun dia satu instant per resource, sementara ada resource lain yang bisa digunakan. Ini kebetulan proses lain. Ini kan bukan cycle ini ya. Nah, yang ini yang cycle tadi. Oh, ini harusnya yang ini. Ini juga sebenarnya bukan cycle ini. Karena ada prosesnya ini. Proses 2 dan proses 4 itu kan nggak masuk ke dalam cycle. Sementara dia terdiri dari beberapa instan R1 R2. Oke. Itu yang harus dicari. Nah, ini ada beberapa metode yang digunakan untuk handling deadlock. Yang pertama ada tiga metode yang digunakan untuk melakukan handling deadlock. Yang pertama, memastikan bahwa sistem will never enter a deadlock state. Sistem memastikan sistem tidak akan masuk ke dalam deadlock state. Never enter a deadlock state. Yang pertama adalah menggunakan algoritma deadlock prevention. Yang selanjutnya menggunakan deadlock avoidance. Oke. Menggunakan deadlock prevention, pencegahan, gitu. Di-prevent, dicegah. Yang kedua adalah deadlock avoidance, menghindari. Oke. Itu memastikan will never enter deadlock state. Metode yang kedua adalah allow the system. Nah, ini bisa saja kalau kita memungkinkan sistem untuk nggak apa-apa masuk deadlock state, tapi harus didetect di mana terjadi deadlock state-nya, lalu kita recover. Oke. Contohnya seperti ini. Ya kalau memang sudah terjadi deadlock ini, nanti akan kita detect di mana terjadi deadlock-nya. Nah setelah itu mungkin bisa kita gunakan metodenya seperti ini. Seolah-olah P1 mau tidak mau harus kita kill. Prosesnya harus kita kill atau kita bunuh prosesnya. Supaya tidak terjadi sirkular tadi. Oke. Harus kita abort. Prosesnya harus kita abort. Atau prosesnya ini ya kita hold terlebih dahulu. Hold-nya itu ada beberapa waktu tertentu gitu. Nanti ada algoritmanya. Oke. Atau yang ketiga, ignore the problem and pretend that deadlock never occur in the system. Yang ya walaupun terjadi deadlock, seolah-olah sistemnya itu masa bodoh deh, nggak peduli, udah terjadi aja deadlock. Dia pura-pura nggak tahu kalau deadlock itu terjadi di dalam sistem. Nah ini biasanya banyak digunakan used by most operating system, termasuk Unix. Karena apa? Si sistem operasi dia nggak mau repot, ya udah terjadi aja deadlock. Dia masa bodoh terjadi deadlock ataupun tidak. Nah ini kalau sudah seperti ini, kalau sudah sistem operasinya perilakunya sudah seperti ini, menggunakan metode yang ketiga, yang itu melakukan ignore the problem dan berpura-pura tidak terjadi yang namanya deadlock. Ini full berarti kebijakan dari si programmer ketika melakukan atau menjalankan aplikasi. Dia yang mendesain kodenya, dia mendesain aplikasinya, dia mendesain program yang dibuat dia supaya tidak terjadi yang namanya deadlock. Satu proses tidak akan misalnya contohnya satu proses tidak akan melakukan resource tidak akan menggunakan resource lebih dari satu, contohnya seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini dulu untuk pengenalan dari si deadlock. Selanjutnya nanti akan dilakukan di video selanjutnya masih tentang deadlock, tapi akan saya jelaskan lagi nanti tentang yang namanya metode atau algoritma yang digunakan untuk tadi untuk menangani yang namanya deadlock. Oke, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di
video selanjutnya tentang deadlock. Terima kasih.